Di sungai yang tenang, di tengah arus yang deras, seekor ikan memulai perjalanan panjangnya. Ia bukanlah ikan biasa. Ia adalah ikan salmon, sang petarung sejati. Dalam diam, ikan ini menyusur waktu, menentang arus demi satu tujuan, yakni pulang ke tempat di mana ia dilahirkan untuk melahirkan kehidupan baru lainnya. Lalu mengapa salmon rela mengorbankan nyawanya untuk tujuan ini? Mari kita simak fakta berikut ini. Salmon, tentu nama ikan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita dengan mudah menemukan hidangan daging salmon yang lembut dan lezat, dan tentunya penuh gizi. Bertahun-tahun lamanya, salmon menjadi bahan konsumsi penting dalam kehidupan manusia. Namun di balik itu, terdapat kisah mengharukan yang mungkin jarang kita dengar. Konon, salmon rela menempuh jarak yang jauh dan rela mengorbankan nyawanya untuk tujuan ini. Lalu, apa alasannya? Sebelum kita lanjut ke sana, mari kita mengenal lebih baik seperti apa salmon ini. Ya, salmon adalah ikan yang sudah kita kenal dengan baik, mempunyai tubuh yang ramping, aerodinamis, dan kuat. Kulit salmon tertutup sisik halus yang berkilau dan berwarna keperakan, dengan sirip ekor yang kokoh dan lebar. Ikan salmon mempunyai rahang yang kuat, terutama salmon jantan yang sudah beranjak dewasa. Rahang mereka melengkung tajam saat memasuki masa kawin. Salmon mempunyai panjang mencapai 60 hingga 100 cm, tergantung spesiesnya, dan beratnya bisa berkisar antara 5 hingga 30 kg. Salmon hidup di Samudra Pasifik dan Atlantik. Untuk salmon Pasifik sendiri, mempunyai 7 spesies yang cukup populer. 5 di antaranya hidup di perairan Amerika Utara: Chinook, Coho, Chum, Sockeye, dan pink salmon. Salmon masu dan amago hanya hidup di Asia. Dan terdapat 1 spesies salmon Atlantik. Salah satu salmon yang cukup populer adalah salmon jenis sockeye, dan kadang mereka dijuluki juga sebagai salmon merah. Bukan hanya dagingnya yang berwarna oranye kemerahan, tetapi juga kulitnya berubah menjadi merah tua. Perubahan ini terjadi saat mereka berenang ke hulu sungai untuk bertelur. Sedangkan jenis salmon yang rasanya paling lezat adalah salmon jenis Chinook. Tidak heran kalau mereka dijuluki sebagai king salmon. Faktanya, bukan hanya rasa salmon ini yang juara, tetapi juga ukurannya. Salmon Chinook merupakan jenis salmon terbesar yang hidup di perairan Pasifik. Ukurannya bisa mencapai 13 kg per ekor dengan panjang hingga 1,5 meter. Ciri-ciri ikan salmon Chinook ini ditandai semburat warna hijau dan biru di area kepala, titik hitam di ekor dan sirip, serta berwarna keperakan di kanan dan kiri. Ukurannya yang besar membuat potongan daging salmon Chinook yang ada di pasaran cukup tebal. Walaupun begitu, Chinook memiliki kandungan lemak yang tinggi, sehingga teksturnya menjadi empuk dan memiliki sensasi buttery. Secara rasa, Chinook memiliki rasa khas ikan yang cukup kuat. Maka dari itu, ikan ini tetap lezat meski hanya diolah dengan bumbu yang sederhana, misalnya dengan mengoleskan mentega, garam, atau merica saja. Salmon adalah ikan anadromous, atau dapat diartikan mereka hidup di dua alam. Tentu yang dimaksud di sini bukan seperti katak yang hidup di darat dan di air. Ikan salmon lahir di air tawar. Lalu mereka tumbuh besar di air laut, dan pada akhirnya kembali ke tempat kelahirannya di air tawar, pada saat mereka akan bertelur. Kedengaran unik kan?
Bahkan ikan ini pun tidak pula lupa pada kampung halamannya dan selalu ingin kembali pulang. Habitat ikan-ikan ini juga cukup luas, mencakup Samudra Pasifik dan Atlantik Utara, hingga sungai-sungai di Amerika Utara, Jepang, dan Eropa Utara. Saat ikan salmon berada di air asin, atau tepatnya di lautan, mereka banyak memakan krustasea kecil, ikan kecil, dan zooplankton. Ternyata makanan ini berpengaruh pada tubuhnya, yakni warna merah alami pada daging ikan salmon. Warna merah alami ini berasal dari suatu zat yang bernama astaxanthin. Saat para salmon ini harus kembali ke kampung halamannya di air tawar, mereka akan berhenti makan. Energi terakhir mereka hanya digunakan untuk satu hal saja, yaitu berjuang untuk kembali pulang. Ya, memang faktanya salmon setangguh itu. Salmon juga tidak pernah tersesat saat melakukan migrasi atau perjalanan pulang menuju kampung halamannya. Tuhan telah melengkapi dirinya dengan naluri navigasi yang luar biasa. Mereka mengandalkan indera penciuman yang tajam untuk bisa mengenali aroma sungai, tempat di mana ia dilahirkan. Jadi jangan pernah bayangkan kalau ikan ini lahir di sungai-sungai di Indonesia yang kebanyakan tercemar ya. Selain indera penciuman, salmon juga menggunakan medan magnet bumi sebagai pemandu di lautan luas. Mereka memang sangat tangguh dan mampu berenang hingga ribuan kilometer, melawan arus yang deras, bahkan saking tangguhnya mereka bisa melompati air terjun. Ketika mereka sampai di tujuan, para betina akan menggali lubang di dasar sungai untuk meletakkan telur yang jumlahnya ribuan. Para bejantan akan membuai telur-telur itu, dan tibalah kita pada saat yang paling menyedihkan dan tentu saja tragis bagi mereka. Sebagian besar dari salmon-salmon ini akan mati tak lama setelah mereka bertelur. Kematian massal yang mungkin akan menjadi berkah binatang lain untuk menyantap bangkai-bangkainya. Binatang-binatang seperti beruang, burung pemangsa, hingga serangga akan mengurus bangkai-bangkai salmon lebih lanjut. Sungguh tragis, tetapi sebenarnya kematian ini memiliki makna yang mendalam. Dari kematian ini akan tumbuh kehidupan-kehidupan baru yang akan melanjutkan generasi berikutnya. Bangkai-bangkai salmon ini tentu tidak akan teronggok sia-sia begitu saja. Dan itulah perjuangan para salmon yang selalu membuahkan hasil. Kematian para salmon bukanlah akhir cerita. Bangkai-bangkai salmon akan menjadi nutrisi penting bagi ekosistem di sekitarnya. Bangkai salmon bisa menyuburkan tanah hutan, dan ini artinya mereka telah menyambung rantai kehidupan. Dan tak lama kemudian salmon-salmon baru akan menetas dan kembali ke laut untuk tumbuh dan berkembang, dan siklus itu akan terus berjalan. Salmon yang kembali ke lautan akan menjadi penting bagi kehidupan manusia sebagai bahan konsumsi yang super bermanfaat. Daging salmon kaya akan omega 3, protein tinggi, vitamin D, dan antioksidan. Nutrisi ini sungguh penting untuk kesehatan jantung, otak, dan menurunkan resiko inflamasi. Dengan kata lain, peran salmon sangat penting untuk menjaga kesehatan generasi manusia. Itulah sebabnya daging salmon terus menjadi favorit dan selalu menjadi kebutuhan konsumsi manusia yang cukup penting. Selain dagingnya, rupanya telur salmon, terutama salmon jenis cum, juga sering dijadikan kaviar yang mahal harganya. Sampai saat ini kita tahu bahwa kaviar termasuk jenis makanan mewah yang mungkin hanya bisa dibeli oleh para sultan. Namun, apakah kita bisa menjamin salmon-salmon ini akan terus tersedia di alam bebas? Sebenarnya para salmon kini menghadapi ancaman-ancaman yang cukup besar. Perubahan iklim, polusi air, bendungan, dan tentu saja penangkapan yang berlebihan
merupakan ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan hidup para salmon. Jalur migrasi juga akan terhambat dengan aktivitas manusia, sehingga hal ini akan berpengaruh pada jumlah populasi mereka. Untuk mengatasi hal itu diperlukan usaha-usaha seperti misalnya konservasi, agar jumlah ikan salmon ini tidak terus merosot. Pada bendungan-bendungan dibangun tangga ikan yang sangat bermanfaat bagi salmon untuk kembali ke sungai. Sedangkan restorasi sungai juga perlu dilakukan. Serta penangkaran alami juga mulai dikembangkan demi menjaga populasi ikan-ikan salmon ini. Salmon Atlantik liar adalah jenis salmon yang paling terancam punah karena populasinya kecil. Pada saat ini salmon Atlantik banyak diternakan agar jumlah mereka tetap stabil di alam liar. Ikan salmon, ikan unik yang telah mengajarkan kepada kita arti dari sebuah perjuangan, bahwa pulang bukan berarti mundur. Tetapi di balik itu, mereka kembali ke akar dengan kekuatan yang lebih besar untuk menciptakan kehidupan baru. Hari ini kita belajar dari ikan salmon. Peran mereka di alam bukan main-main dan tentu tanggung jawab manusia untuk menjaga populasi ikan salmon agar rantai generasi tidak terputus. Demikian tadi penjelasan tentang ikan salmon yang rela mati untuk tujuan mulia. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat yang perlu ditulis, tuliskan saja di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.